Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Ar-Raudhah Perumahan Grand Matoa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Sore hari ini kita bisa menghadiri acara kajian ngabuburit yang mengangkat tema meraih pahala terbesar di bulan Ramadan, panduan i'tikaf sesuai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah hampir menyelesaikan 2/3 dari rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Saya rasa atau kita merasakan bersama begitu cepat rasa-rasanya Ramadan ini berjalan. Tidak terasa kita sudah menunggu hari, mungkin Selasa ya kalau saya tidak salah. Selasa kita sudah memasuki malam ke-21. Artinya memasuki 10 hari terakhir di dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tentunya bisa kita katakan ini adalah babak akhir, babak final, dan bagian terbesar, bagian terpenting yang ada di bulan Ramadan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk beribadah di 20 hari yang pertama. Mudah-mudahan Allah pun memberikan kita kekuatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 hari yang terakhir, baik itu puasa, baik itu sholat tarawih, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Salawat beriring salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita, memberikan kita keteladanan tentang bagaimana yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, saya dulu pernah membahas di hadapan Bapak dan Ibu pembahasan tentang lebih utama mana Ramadan dengan Dzulhijjah. Pak Asep masih ingat? Saya tanya Pak Asep karena sepertinya Pak Asep yang selalu hadir. Kalau Bapak yang lain mungkin ada kemungkinan absen, tapi Pak Asep hampir sepertinya jarang absen. Pernah juga sepertinya absen, tapi lebih seringnya hadir. Itu ada pembahasan menarik di kalangan para ahli fikih tentang mana yang lebih utama antara Ramadan dengan Dzulhijjah. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, kalau Ramadan identik dengan puasa, Dzulhijjah identik dengan haji, kan begitu ya. Keunggulan Dzulhijjah itu dia bulan haram. Dzulhijjah itu bulan yang diharamkan. Bulan haram itu ada 4, salah satunya adalah Dzulhijjah. Dan keunggulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Adapun keunggulan bulan Ramadan, dia adalah bulan di dalamnya ada 1 malam yang pahala beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini, tetapi jalan tengah kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau siang harinya lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Beliau berdalil dengan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah berkata, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, kalau kita bandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, lebih besar mana pahalanya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, lebih besar pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali kalau yang berjihad itu kharaja bimalihi wa nafsihi, dia keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada satupun yang yang kembali. Berarti itu menggambarkan sangat sulit mengalahkan pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalaupun ada satu caranya dahsyat, yaitu kita berangkat membawa harta dan jiwa kita, lalu tidak ada satupun yang pulang ke rumah. Artinya harta dan jiwa kita habis kita gunakan untuk berjihad di medan perang. Oleh karenanya Ibnul Qayyim berkata, kalau siang harinya lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena di dalamnya ada hari Arafah. Tapi kalau malam harinya, kalau apanya Bapak dan Ibu? Malam harinya lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Karena ada Lailatul Qadar. Artinya, kalau kita katakan ini hikmah, kalau kita katakan ini adalah sebuah ilmu yang mungkin bersifat hakikat, alias makna yang digali dari banyak ayat dan hadis, ya, maka kita katakan bagian terpenting dari Ramadan itu sebenarnya adalah berburu Lailatul Qadar. Itu bagian terpenting, Pak. Hanya saja karena ini adalah makna yang mendalam, yang digali dari banyak ayat Quran, digali dari banyak hadis Nabi, ini memungkinkan banyak orang yang belum terlalu memahami atau menyadari. Sehingga ada satu fakta, ada satu fenomena Bapak dan Ibu sekalian, di kita kecenderungan masuk 10 hari terakhir itu kondisi di masjid cenderung sudah sudah mengalami kemajuan kalau kata Ibu Eva. Artinya maju dari yang tadinya 10 saf tersisa setengah menjadi 5. Ini menurut saya fenomena ini menggambarkan mungkin ketidaktahuan. Sebagian orang berusaha memberikan alasan, Ustadz, coba husnuzon dong. Itu mungkin saja mereka mudik jadi yang ramai masjid-masjid di kampung. Tapi orang-orang yang mudik nyampe kampung pun ternyata masjid tidak ramai juga. Artinya tidak signifikan dengan orang-orang pulang ke kampung. Maka sepertinya kita dipaksa untuk mengatakan harus ada edukasi yang lebih masif, harus ada kita memberikan pengajaran kepada masyarakat umum bahwa bagian paling penting itu adalah di 10 hari yang terakhir, ya. Bagian paling penting di 10 hari terakhir. Nanti sejauh mana pentingnya kita akan lihat dari sisi sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tentunya kita berbicara tentang berburu Bapak dan Ibu? Malam Lailatul Qadar. Kita berburu malam Lailatul Qadar. Kita ingin belajar Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana sebenarnya dahulu 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW berburu Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara tentang berburu Lailatul Qadar, kita tidak bisa lepaskan dari kalimat yang namanya atau dari kata i'tikaf. Dari kata yang namanya apa Pak? I'tikaf. Walaupun mungkin kalau Bapak dan Ibu bertanya di dalam hati Bapak dan Ibu, Ustadz, apakah syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu i'tikaf? Sejujurnya tidak. Sejujurnya apa? Tidak. Ya, mungkin sebagian orang dia ingin memberikan kesan gak bisa kecuali dengan i'tikaf. Mungkin niatnya baik agar orang
semangat gitu. Tapi kalau kita bicara jujur apa adanya, Lailatul Qadar itu mendapatkannya tidak disyaratkan harus dengan apa? Iktikaf. Tapi siapa yang ingin meraih pahala yang maksimal di malam Lailatul Qadar, salah satu cara yang bisa dia lakukan adalah dengan apa? Iktikaf. Tapi barangkali ada di antara Bapak dan Ibu di malam 27 sedang melakukan perjalanan panjang ke Sumatera misalnya, kan itu bisa ditempuh lewat jalur apa? Jalur darat, atau mungkin ke ke Jawa, atau mungkin ke Sumbawa dan lain sebagainya. Sebagian orang melewati jalur apa? Jalur darat yang memakan durasi waktu yang cukup cukup panjang. Apakah ketika kita safar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Caranya bagaimana? Ya dengan mengisi malam-malam itu dengan amal kebaikan. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang kita cari adalah pahala yang paling tinggi, kalau yang kita ingin dapatkan adalah pahala yang besar, dan kalau kita ingin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir semenjak Nabi Muhammad diutus, semenjak puasa diwajibkan oleh Allah sampai pada akhirnya beliau wafat di kota Madinah, satu kali pun beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Pak Asep dan bapak-bapak ingat kapan Rasul diwajibkan berpuasa? Itu di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban itulah Allah menurunkan ayat-ayat yang berisi kewajiban puasa. Artinya kalau Nabi berpuasa di tahun kedua Hijriah, ya beliau wafat di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal, artinya Nabi masih sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Yang membuat kita kaget Bapak dan Ibu sekalian, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Berarti nggak pernah absen, Pak. Dari mulai tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10, karena tahun ke-11-nya Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru Rabiul Awal Nabi sudah sudah wafat, belum sempat sampai ketemu Ramadan di tahun ke-11. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal, di bulan yang sama dan di tanggal yang sama dengan beliau dilahirkan. Karenanya kalau datang 12 Rabiul Awal itu kadang kita sering kebolak-balik, mana yang lebih dominan, bahagia atau sedihnya? Karena di tanggal dan bulan yang sama beliau lahir dan wafat. Artinya Nabi Muhammad SAW itu Bapak dan Ibu sekalian 9 kali beliau berpuasa, 9 kali beliau bertemu dengan Ramadan, 9 kali pula beliau beriktikaf. Bahkan yang mengagumkan kita Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf di 10 hari terakhir. Bapak-bapak, ada yang tahu apa yang terjadi di Ramadan terakhir yang dilalui oleh Nabi? Abu Hurairah berkata, namun pada tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'takafa 20 yauman. Nabi iktikaf selama berapa? 20 yauman, 20 hari. Seolah-olah kata para ulama, ada kalau bahasa kita sekarang firasat atau apa Pak Asep? Kalau kita ada sering kita bilang, itu sepertinya firasat, ajalnya sudah dekat. Di tahun terakhir Nabi Muhammad berpuasa, di tahun terakhir Nabi Muhammad bertemu dengan bulan Ramadan, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi i'takafa 20 yauman. Nabi i'takafa 20
Isyrina yauman. Nabi itikaf 20 hari. 20 hari itu Bapak dan Ibu, kalau kita katakan Nabi itikaf 10 hari, lalu di Ramadan terakhir itikaf 20 hari, itu pemahamannya begini Pak. Pemahamannya sebelum tenggelam matahari di hari ke-20 Ramadan, itu Nabi masuk masjid. Artinya ini nih kalau nanti hari Senin ya, hari Selasa besok itu tidaklah matahari tenggelam di hari Selasa besok kecuali Nabi sudah masuk apa? Masjid. Dan beliau tidak keluar kecuali kapan Bapak dan Ibu? Bahasa kitanya malam apa itu? Malam takbiran. Dan saat itu mungkin tidak terpikir beli baju apa namanya Pak Asep? Kalau kita mungkin pertanyaannya kapan beli apa namanya? Baju lebaran. Kalau 10 hari terakhir apa? Itu kita gunakan untuk apa namanya? Untuk iktikaf. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau full berdiam diri di masjid. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, Ustaz, itu dahulu gambarannya bagaimana? Dalam banyak hadis, Ummul Mukminin Aisyah berkata, kalau sudah 10 hari terakhir, aku bersiap-siap membuatkan tenda untuk Nabi di dalam masjid. Jadi dibuat semacam apa? Tenda-tenda. Kalau saya dahulu ketika Allah takdirkan saya, dari tahun 2008 sampai 2010, saya di Yaman Pak Asep. Sempat saya mengalami puasa sebanyak 3 kali di negara Yaman. Itu masjidnya besar sekali, bisa berapa kali masjid ini ya? Besar, masjidnya besar sekali. Itu ada satu bagian di belakang itu yang dipasangi dipasangi hijab seperti ini, itu kawasan khusus untuk apa? Yang iktikaf 24 jam. Dan itu nggak boleh dimasuki kecuali untuk siapa? Orang-orang yang iktikaf. Biasanya akan disusun di sana kasur-kasur yang kasur lantai begitu, yang satu orang begitu, sesuai dengan jumlah yang iktikaf. Misalnya kalau jumlah yang mendaftar ada 50 orang, maka akan dibuat apa? 50 kasur, lalu ditutup pakai hijab seperti itu, dan ya sudah, kita 24 jam sampai habisnya Ramadan kita berdiam diri di dalam di dalam tempat tersebut. Ya, kita keluar untuk melaksanakan sholat, lalu kita kadang membaca Quran, lalu kita buka puasa dan lain sebagainya. Tapi selebihnya kita banyak menghabiskan waktu untuk apa? Untuk kalau bahasa dahulu namanya berkholwat. Berkholwat itu, bahkan kakak pembimbing kalau kita kelihatan sering ngobrol ditegur. Dia ditegur. Lagi itikaf kok kerjaannya apa? Ngobrol terus. Karena ada hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi itu kalau itikaf beliau lebih banyak berdiam di dalam tenda. Beliau lebih banyak berdiam di dalam apa Pak? Bertenda. Sebelum beliau itikaf beliau sering ngobrol dengan para sahabat, bikin halakoh dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau bahasa kita apa? Bermesraan dengan siapa? Dengan Robnya. Bermunajat, menghabiskan hari-harinya dengan apa Pak? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun para ulama seperti Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Tashil beliau menulis kitab, saya tadi baru baca Tashil Al-Fiqh, beliau menuliskan bahwa bukan berarti tidak boleh membuat majelis ilmu di 10 hari terakhir. Bagi orang-orang yang memang tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari ilmu kecuali di 10 hari tersebut, tidak masalah. Saya misalnya Pak, ketika saya dahulu di Yaman, seringkali kalau sudah 10 hari terakhir itu datang tamu. Datang tamu ulama-ulama besar yang datang dari Arab Saudi atau yang datang dari negara lain, dari Kuwait atau dari negara itu, datang ke Yaman. Itu kalau dia datang lalu kita biarkan dia cuma apa? Itikaf, rasa-rasanya apa? Mubazir, ini ada ulama besar datang kok kita cuma apa? Oleh karenanya sering kita duduk dengan syekh tersebut bermajelis ilmu dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tetapi kalau seandainya sepanjang tahun kita sudah banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, ada baiknya di 10 hari terakhir itu kita memperbanyak beribadah, meminimalisir interaksi dengan manusia, meminimalisir bahkan kalau bisa handphone pun sementara dimatikan dulu, Facebook sementara
dinonaktifkan Instagram, apalagi itu yang seringkali menyita waktu kita, Bapak, TikTok dan lain sebagainya. Ada baiknya itu diapakan? Saya dulu punya kawan itu, Masya Allah, beliau bilang, izin ya, sementara waktu saya keluar dulu dari apa? Dari grup. Nanti kalau lebaran tolong dimasukin lagi kemana? Ke grup. Itu saya rasa salah satu bentuk keseriusan ingin apa namanya? Ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, ada perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata Imam Az-Zuhri? Beliau berkata, "Ajaban lil muslimina tarakul i'tikafa." Aku heran melihat kondisi kaum muslimin hari ini. Kok mereka meninggalkan i'tikaf? Kenapa beliau mengatakan seperti itu, Bapak dan Ibu? Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis tentang i'tikafnya Rasul. Bahwa Rasul itu 9 kali beliau Ramadan, 9 kali beliau apa? I'tikaf. Bahkan di tahun terakhir beliau berpuasa, i'tikafnya tadi berapa hari? 20 hari. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Imam Az-Zuhri menyebutkan hadis-hadis ini, beliau tutup dengan kalimat ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf. Padahal beliau seorang tabi'in, Pak. Kalau seorang tabi'in mengeluh melihat realita pada hari itu, kalau Imam Az-Zuhri melihat kita hari ini, kira-kira apa yang akan beliau ucapkan? Itu beliau hidup di zaman tabi'in. Saya yakin di zaman itu lebih banyak orang yang i'tikaf dibandingkan apa? Zaman sekarang. Itu di zaman itu beliau berkata, ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf. Sungguh mengherankan melihat orang Islam hari ini. Mereka meninggalkan i'tikaf. Padahal nabinya 9 kali Ramadan. Tidak pernah 1 kali pun beliau meninggalkan apa? I'tikaf. 9 kali beliau Ramadan. Dan di Ramadan yang terakhir beliau i'tikaf sampai berapa tadi? 20 hari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saya rasa kalau Imam Az-Zuhri melihat kita hari ini akan lebih apa namanya? Akan lebih kaget. Oleh karenanya agar beliau nggak terlalu kaget, saya rasa sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, jangan juga ditinggalkan apa? Keseluruhannya. Orang Arab mengatakan apa, Pak? Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan sempurna sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, jangan juga ditinggalkan apa? Seluruhnya. Artinya, kalaupun kita nggak bisa full 24 jam kali 10 atau kali 9, menurut saya, Pak, jangan sampai berlalu malam-malam yang mulia itu, yang belum tentu juga kita akan bertemu di hari-hari yang lain. Jangan sampai dia berlalu begitu saja, Pak. Kalau seandainya menurut saya Bapak bisa sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, baru Bapak pulang ke rumah, saya rasa itu sesuatu yang besar sekali. Sesuatu yang apa? Yang besar. Syukur-syukur kalau Bapak bisa di 10 hari terakhir maghribnya berjuang berjamaah, isya'nya berjuang berjamaah, lalu berusaha sholat taraweh, lalu tidak pulang kecuali setelah subuh. Itu jauh lebih apa lagi? Lebih besar lagi. Orang bilang i'tikaf apa itu namanya, Pak Asep? I'tikaf kalong. I'tikaf seperti kelelawar yang hanya apa, beraktivitas di apa? Artinya nggak masalah di siang hari kita masih sibuk dengan apa? Karena kan di Indonesia beda juga ya dengan di Arab itu. Di Arab itu Masya Allah kalau sudah Ramadan dia libur apa? Juga di zaman kita dulu, zaman Presiden Gus Dur ya, itu sempat libur apa 1 bulan. Cuman kalau di Arab katanya walaupun liburnya 3 bulan, tetapi Masya Allah berkah banget. Kita liburnya jarang tapi tapi tetap saja kadang yang dihasilkan tidak sebanyak orang yang libur berapa. Orang Arab, saya pernah kuliah di negeri Arab. Saya kuliah di lembaga Arab itu 7 tahun.
4 tahun di lembaga Arab Saudi, 3 tahun di Yaman, 7 tahun saya. Itu kalau sudah datang musim panas 3 bulan kita libur, Pak. 3 bulan libur. Ya, tetapi orang-orang Arab tetap saja yang saya lihat. Walaupun ya ada juga orang Arab yang miskin ada juga. Tetapi mayoritas mereka saya lihat Allah berikan semacam kebaikan, keberkahan, kecukupan dan lain sebagainya. Itu kita harus jadi bahan introspeksi. Ustadz, berarti kalau yang masih sibuk di 10 hari terakhir dengan aktivitas dunia dia tercela? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Karena kan kondisi beda-beda ya. Kondisi beda-beda. Tetapi kalau Bapak punya kesempatan untuk iktikaf, Allah berikan kecukupan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, saya rasa merugi, Pak, kalau kita tidak manfaatkan untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah dengan cara apa? I'tikaf. Lalu Imam Az-Zuhri berkata, ajaban lil muslimina tarakul i'tikaf. Sangat mengherankan kondisi umat Islam, mereka meninggalkan i'tikaf, sedangkan Nabi tidak pernah satu kali pun meninggalkan apa? I'tikaf. Sungguh mengherankan orang-orang Islam, kata beliau, mereka meninggalkan i'tikaf padahal Nabi tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya selama Ramadan beliau meninggalkan apa? I'tikaf. Maka mari Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita gunakan kesempatan. Allah kasih kita badan yang sehat, ya, Allah kasih kita waktu luang, Allah kasih kita kesempatan. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Kerugian besar Bapak dan Ibu sekalian kalau di 10 hari terakhir ini kita samakan dengan 20 hari pertama di bulan Ramadan. Jangan samakan, Pak, 20 hari pertama di bulan Ramadan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah bagian akhir, ini adalah babak final, kesempatan kita meraih pahala yang paling besar. Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, kapan waktu iktikaf boleh dilakukan? Sebenarnya sepanjang tahun boleh dilakukan, Pak Asep. Sepanjang tahun boleh dilakukan. Bapak boleh, ada hadis yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah berkata, Nabi pernah beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Dan itu dijadikan dalil oleh para ulama, iktikaf itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Tapi kalau pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk iktikaf? Kira-kira kapan itu, Bapak dan Ibu? Jelas, sudah kita jelaskan barusan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malam-malamnya, artinya nggak tidur sama sekali, dan beliau membangunkan siapa? Keluarganya. Itu yang biasa dilakukan oleh siapa, Bapak dan Ibu? Oleh Nabi. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang artinya menjauhi istrinya di 10 hari yang terakhir. Maksudnya menghidupkan malam, beliau sama sekali tidak. Kalau tidur boleh, Pak Asep lagi iktikaf? Boleh, tapi jangan waktunya habis dengan apa? Jangan sampai kita datang ke masjid jam 10, lalu baca Quran 1 jam, lalu tidur, bangun lagi menjelang apa? Menjelang sahur. Itu namanya pindah apa? Pindah tempat tidur. Tapi kalau tidur dulu setengah jam untuk menghilangkan rasa kantuk, nggak ada masalah. Ya, tidur setengah jam atau tidur 1 jam untuk sekedar menghilangkan rasa kantuk itu tidak masalah. Tapi kalau mayoritasnya digunakan untuk tidur, saya rasa ya lebih nyaman tidurnya di mana? Di rumah. Biar nanti bangun sholat subuhnya lebih apa? Lebih segar. Tetapi seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang maksimal, datang kita ke masjid, kita perbanyak ibadah, entah itu baca Quran, berzikir, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kalau kita ngantuk, tidur ya setengah jam, 1 jam atau lebih sedikit kurang dari itu, lalu setelah itu kita bangun lagi untuk melanjutkan apa-apa ibadah. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, Pak, apakah ada batas minimal iktikaf 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ada nggak batas minimal? Tidak ada batas minimal yang namanya iktikaf. Walaupun ulama beda pendapat, ada yang mengatakan minimal 1 malam, ya berdasarkan hadis bahwa
Khalifah Umar ibn Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, aku bernazar untuk iktikaf 1 malam. Maka Rasul berkata, laksanakan nazarmu itu, beriktikaf satu malam. Tapi menurut mayoritas para ulama, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa minimal iktikaf itu harus 1 malam. Oleh karenanya kata para ulama, misalnya di mazhab Imam Syafi'i, iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah walau lahzatan, walaupun sesaat. Artinya walaupun tidak sampai 12 jam, tidak sampai 24 jam, tapi 1 jam 2 jam kita di masjid, itu pun sudah bisa diniatkan iktikaf. Tapi kalau begini Bapak-bapak, saya masuk ke dalam masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Lalu saya sebelum masuk ke masjid saya berkata, ya Allah, saya berniat iktikaf. Lalu habis sholat subuh saya pulang. Itu bisa nggak disebut iktikaf? Bisa. Menjadikan itu kebiasaan itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Artinya tidak boleh seorang muslim itu tiap kali dia mau sholat 5 waktu dia masuk dengan niat iktikaf, lalu dia sholat, selesai sholat dia apa? Keluar. Karena bukan begitu iktikaf yang dilakukan oleh siapa? Nabi. Harus ada diam beberapa waktu, bukan sekedar untuk melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Oh, jadi waktu yang paling utama itu di 10 hari terakhir. Tempatnya Bapak dan Ibu harus di masjid. Kalau Bapak dan Ibu punya musola di rumah, boleh nggak iktikaf? Tidak bisa. Walaupun dia memang tempat yang dikhususkan untuk sholat, tidak bisa. Harus tempat yang memang diwakafkan untuk masjid. Utamanya kata para ulama, khususnya bagi yang ingin iktikaf 10 hari di masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Alasannya sederhana, agar dia tidak perlu keluar lagi melaksanakan sholat Jumat yang menyebabkan iktikafnya apa, batal. Karena kalau kita misalnya iktikaf di Ar-Raudhah, sedangkan di Ar-Raudhah tidak ada Jumatan, perlu keluar, maka iktikaf kita apa namanya, batal. Agar iktikaf kita tidak batal, maka carilah masjid yang melaksanakan apa? Salat Jumat. Tapi bagi yang itikafnya hanya malam hari, tidak, sama saja ya. Mau masjidnya ada Jumatan ataupun tidak ada Jumatan. Yang penting itu adalah masjid yang sudah diwakafkan untuk apa? Kalau di kantor Bapak ada tempat untuk sholat, bahkan untuk Jumatan, boleh nggak itikaf di situ? Pak Sep, boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Kalau itu bukan permanen untuk masjid, nggak bisa. Kalau itu bukan permanen untuk masjid, tidak. Karena Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian mendekati istri kalian saat kalian iktikaf di masjid. Allah syaratkan iktikaf itu apa Pak? Masjid. Sedangkan masjid disebut masjid apabila diwakafkan, yaitu dibangun, fungsinya untuk apa? Adapun di kantor itu terkadang bisa berubah fungsi. Dia bisa berubah apa? Fungsi, hanya sementara karena nggak dipakai untuk apa namanya? Untuk masjid, maka nggak bisa kata para ulama. Tapi kalau memang dia sudah permanen, tujuannya dibangun untuk masjid, dibeli lalu diwakafkan untuk masjid, maka tidak masalah. Apakah wanita boleh itikaf? Ibu-ibu sekalian, Ibu Eva boleh itikaf atau tidak? Ada syaratnya? Ada apa itu? Syaratnya diizinkan oleh Pak Asep. Soalnya Bu Eva nunjuk begini, ya sudah saya tafsirkan saja. Syaratnya diizinkan oleh siapa? Oleh suami. Ya, selama diizinkan oleh suami tidak masalah. Ustadz, memang ada dalilnya ke masjid harus minta izin, ada. Rasulullah berkata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang istri kalian ke masjid. Kalau ada istilah jangan melarang, berarti kan ada izin di situ. Jangan kalian larang istri kalian ke masjid, tapi rumah mereka lebih apa? Lebih utama daripada mereka melaksanakan sholat di mana? Di masjid. Ada hadis yang sahih, ibu-ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah, disebutkan bahwasanya Nabi SAW iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Sepeninggalnya Nabi, istri-istri beliau iktikaf setelah kepergian beliau. Artinya istri Nabi itu menjaga tradisi Nabi iktikaf, dan mereka pun ikuti iktikaf di mana? Di masjid. Jelas Bapak dan Ibu sekalian, artinya walaupun kata para ulama ada syaratnya, harus meminta izin. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan apa?
fitnah, menutup aurat, menjaga batas-batas adab-adab wanita ketika keluar rumah dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, iktikaf itu memiliki banyak hikmah. Hikmah yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, beliau berkata, iktikaf tersebut adalah salah satu wasilah seorang hamba memutus hubungannya dengan dunia sementara waktu. Jadi dengan kita iktikaf itu kita sedang memutus apa Pak? Hubungan kita dengan dunia sementara waktu. Beliau berkata, al-i'tikafu qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq. Iktikaf itu kata Imam Ibnu Rajab adalah memutus hubungan dengan makhluk agar tersambung dengan khaliq. Memutus hubungan dengan khala'iq agar bersambung hubungannya dengan siapa Pak? Dengan makhluk. Oleh karenanya merupakan kesalahan dan harus kita ajarkan anak-anak kita. Sebagian iktikaf diisi dengan apa namanya? Main apa namanya? Main game online. Dan itu saya rasa harus ditegur, jangan dibiarkan. Ya. Kalau mereka malah kebanyakan main, bercanda, lebih baik kita suruh mereka pulang tidur lebih cepat. Lebih baik kita suruh mereka apa? Pulang agar mereka tidur lebih cepat, agar subuhnya tidak ngantuk. Karena dalam beberapa kasus anak itu bermain di masjid ramai sekali, ketika subuh apa mereka? Artinya jangan sampai ibadah yang sunnah menyebabkan ibadah yang wajib apa? Kita laksanakan dalam kondisi mengantuk. Kalau mereka mohon maaf belum bisa mengisinya dengan membaca Quran, belum bisa mengisinya dengan berzikir, belum bisa mengisinya dengan sholat, tetapi habis waktunya dengan apa? Begadang, bermain, lalu anak sekarang apa? Mabar atau apa namanya? Mabar, main bareng gitu, main game online bareng. Menurut saya suruh mereka pulang tidur lebih cepat. Artinya mereka belum siap untuk melakukan ibadah yang namanya apa? Iktikaf. Bahkan ya mungkin saya khawatir malah bisa mengganggu apa? Mengganggu kehusyuan orang-orang yang iktikaf karena kebisingan dan lain sebagainya. Artinya kalaupun kita ingin bawa anak-anak ke masjid, saya selalu bilang ke bapak-bapak, taruh di samping kita. Dan biarkan dia melihat apa yang kita lakukan ketika kita apa? Ustadz gak boleh ngobrol. Boleh silahkan. Pastikan yang bermanfaat. Tapi jangan jadikan ngobrol itu sesuatu yang apa? Yang dominan. Ya, jangan sampai ngobrolnya yang dominan. Tetapi yang dominannya adalah berzikir, membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang harus kita perbanyak. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, salah satu hikmah kita melakukan iktikaf adalah dalam rangka menghidupkan malam Ramadan. Dalam rangka menghidupkan apa malam Ramadan, baik itu dengan qiyamul lail, sebagaimana dalam hadis dikatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Atau dengan membaca Quran, atau dengan berzikir, berdoa, dan sebaik-baik doa itu doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, tadi yang pertama Bapak, sementara memutus hubungan dengan makhluk, lalu menyambung hubungan dengan Allah. Yang kedua, menghidupkan malam Ramadan. Yang ketiga adalah dalam rangka mencari keutamaan Lailatul Qadar. Apa yang membatalkan iktikaf, Pak? Yang membatalkan iktikaf ada dua secara umum, keluar tanpa hajat, dan yang kedua mohon maaf berjima, mendekati istri, itu membatalkan apa? Iktikaf, khususnya kalau kita bicara iktikaf yang full 10 hari. Apa yang dibolehkan ketika iktikaf? Kalau kita seandainya iktikaf 10 hari full, kita boleh saja keluar untuk beli makanan. Kalau tidak ada makanan di mana? Di masjid. Kita boleh saja keluar untuk misalnya menunaikan hajat kita, beli sabun dan lain sebagainya, tidak masalah. Tidak sampai membatalkan iktikaf. Walaupun kita bersyukur kalau hari ini ya masjid-masjid yang menyelenggarakan iktikaf full 10 hari itu mereka menyediakan sahur, berbuka, bahkan di beberapa tempat Pak Asep pakaiannya di laundry. Pakaiannya diapakan? Di laundry. Jadi yang iktikaf itu dikumpulkan pakaiannya dibawa ke
ke laundry lalu difasilitasi sehingga tidak perlu kemana-mana. Baik. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar, Bapak dan Ibu? Ada tandanya enggak? Para ulama menyebutkan satu, di malam Lailatul Qadar itu udara dan angin terasa tenang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tayalisi, begitupun Al-Haythami. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, Lailatul Qadri Lailatun samhatun talqatun laharatun wala baridatun tusbihu syamsu sobihatuha dha'ifatun hamra. Rasulullah berkata, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, ya, cerah, tidak begitu panas, tidak juga begitu dingin. Di kita AC ya, kalau AC kan stabil. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah, seperti dia tidak ada cahayanya, seperti terbitnya agak terlihat redup dan nampak kemerah-merahan saja. Ya. Yang kedua, di antara tanda-tandanya disebutkan oleh para ulama, kita merasakan ketenangan dalam beribadah. Karena hal itu disebabkan di malam itu para malaikat turun, dan malaikat turun dengan membawa ketenangan ke dalam hati manusia. Bisa juga dalam hadis dikatakan manusia mendapatkan firasat, mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara bermimpi, sebagaimana yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Mereka bermimpi di malam itu dan melihat dalam mimpinya tanda-tanda yang menunjukkan Lailatul Qadar. Ya. Dan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan subuh hari dalam malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya ulangi lagi, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ya. Allah alam bisawab, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa kita kita intisarikan dari beberapa sumber. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ilmunya kita sudah dapat, tinggal kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keringanan langkah, kekuatan untuk bisa meraih pahala yang maksimal, pahala yang terbesar, yaitu meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, keutamaan Lailatul Qadar. Saya rasa itu sementara waktu Pak Asep yang bisa dibahas. Saya kembalikan ke Pak Asep. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang jelas atau mau ditanyakan. Saya kembali dulu baju di poster yang besar. Kalau malam Lailatul Qadar itu sampai Matla'il Fajr. Berapa lama sih sebenarnya? Apakah sepanjang malam atau dalam waktu sesaat saja? Baik Pak Asep. Dalam definisi Al-Quran, kita mendapatkan kata lail itu dalam definisi Al-Quran, definisi yang dibangun atas dasar ayat Quran. Malam itu Pak Asep dimulai dengan tenggelamnya matahari. Berdasarkan firman Allah di Al-Baqarah 187, Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kalau kalian menghentikan makan dan minum di waktu fajar, sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Sampai malam di sini sebagaimana sudah ma'ruf, sudah mafhum, sudah kita ketahui sampai maghrib. Berarti Allah telah menamakan tenggelamnya matahari dengan apa Pak? Dengan malam. Artinya dengan tenggelamnya matahari yang ditandai dengan masuk sebagai pertanda masuknya maghrib, itu awal Lailatul Qadar di situ Pak. Lalu Nabi bilang hatta itu sampai matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Artinya ditandai dengan masuknya waktu subuh, habislah apa? Lailatul Qadar. Artinya dimulai dengan masuknya waktu maghrib, habis dengan datangnya waktu subuh, dan dia sepanjang malam. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu Lailatul Qadar. Pokoknya siapa yang beribadah
di salah satu bagian antara maghrib dengan subuh di malam itu, maka pahala ibadahnya khairun min alfi syahr. Allah alam bis. Bapak Ibu silakan, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan tadi disebutkan yang membatalkan itikaf ya tadi. Iya Ibu. Berarti kalau batal itu artinya kita nggak dapat pahala itikaf gitu. Tidak. Seiring dengan kita melakukan yang membatalkan, kita tidak lagi dalam kondisi itikaf. Pahalanya atas apa yang sudah berlalu itu sudah dicatat. Tapi di detik awal pembatal itu dilakukan, maka kita dianggap sudah keluar dari apa? Itikaf. Kalaupun kita mau melanjutkan ya harus niat lagi. Artinya ya Allah, saya memperbaharui niat saya untuk kembali lagi apa? Memulai i'tikaf. Allah alam bisa. Lagi Ustaz. Baik Ibu. Jadi kan tadi Ustaz kan bilang itikaf itu kan bisa sejam, 2 jam kan. Iya. Berarti biar nggak batal, di niat itu harus diperjelas ya Ustaz. Saya niat itikaf sama 1 jam, nah gitu ya Ustaz ya. Kalau memang Ibu sudah tahu misalnya berapa lama Ibu akan di masjid, nggak ada masalah. Ya Allah saya niat sejam. Atau cukup ya Allah saya niat itikaf. Boleh nggak kalau niat gini, saya niat itikaf dari mulai saya masuk masjid sampai saya keluar nanti. Nggak ada masalah. Bisa ya? Bisa Ibu. Jadi fleksibelnya. Fleksibel. Baik. Ustaz. Baik. Kan ada hadisnya bahwa Tapi sebelum Ibu Eva lanjutkan, pertanyaannya untuk Ibu Eva, untuk kita semua. Kalau orang bilang ya Allah saya niat itikaf 1 jam, dia boleh nggak keluar sebelum 1 jam? Nggak boleh, harus 1 jam dulu. Itu saya khawatir masuk kategori namanya nazar. Itikaf itu hukum asalnya sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib. Wajib itu dengan nazar. Nazar itu ada 2. Nazar itu ada nazar yang mu'allaq. Mu'allaq itu digantung dengan peristiwa. Kalau saya begini, saya akan itikaf seharian. Kalau anak saya lulus dari kuliah atau keterima di kampus A, saya akan itikaf sepekan. Maka saya wajib itikaf. Atau yang kedua, ada itikaf yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya begini, saya mau itikaf, saya niat itikaf karena Allah selama seharian. Maka itu disebut nazar juga. Walaupun bukan nazar mu'allaq. Oleh karenanya Ibu Eva lebih baik gak usah nyebutin apa? Jam. Karena boleh jadi Ibu ada keperluan sebelum cukup, iya. Iya. Atau bahkan ya Allah saya niat itikaf saja. Ya. jadi kalau misalnya saya niat itikaf, terus ketika tiba-tiba misalnya udah 3 jam keluar, nanti tinggal masuk lagi perbarui niat. Iya. Tapi kita nggak mendapatkan misalnya pahala sempurna sebagaimana sunnahnya Nabi itikaf 10 hari berturut-turut tanpa putus. Iya. Terus Ustaz kan malam itu pada itu kan malam ya Ustaz ya. Tapi kalau Rasulullah itu itikafnya 24 jam gitu Ustaz. Iya. Itu kira-kira apa ya hikmahnya buat kita Ustaz? Hikmahnya ya tadi, salah satu hikmah Ramadan itu hikmah itikaf selain tadi dia menghidupkan menghidupkan 10 hari terakhir, lalu mencari Lailatul Qadar, yang hikmah pertama tadi Ibu. 10 hari itu kita gunakan memutus hubungan dengan manusia, fokus menjalin hubungan kita dengan siapa? Berkholwat dengan Rabb-nya, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah alam bisa. Satu lagi boleh? Boleh Ibu, boleh. Harus disiapkan hadiahnya ini karena banyak. Ini Pak Ustaz, kan ada hadis yang kayak membolehkan kita untuk mencari malam-malam ganjil. Betul. Itu kan boleh ya Pak? Betul, sangat boleh. Nah ngitungnya gimana Ustaz kalau ada perbedaan? Itu kembali kepada keyakinan Ibu. Artinya saya tidak terikat oleh apa yang diyakini oleh orang. Saya misalnya kemarin puasa hari Kamis, kawan ada puasa hari Rabu, maka keyakinan dia tidak mengikat saya, keyakinan saya tidak mengikat dia. Artinya ketika saya malam ini merasa malam ganjil, bagi dia malam genap. Masing-masing kita beramal sesuai dengan apa yang kita yakini. Saya tidak dihisap atas apa yang dia lakukan, dia tidak dihisap atas apa yang saya kerjakan. Allah alam bissawab. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik. ada yang lain? Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum.
Mana yang lebih besar di 10 hari itu dengan berdoa di samping di multazam misalnya ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih mustajab di antara keduanya. Kalau bicara tentang amalan tertentu yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi dalam riwayat itu salat, Pak. Salat, man qama lailatul qadri. Qama yaqumu qiyaman dipahami oleh kebanyakan ulama salat. Sebagian memahami qoma di situ artinya menghidupkan. Ya, salat itu yang paling utama. Yang kedua, berdasarkan hadis yang sahih yang dilakukan oleh Nabi, tadarus bersama Jibril. Tadarus itu artinya Jibril mendengarkan bacaan Nabi lalu mengajarkan makna-makna, maksud-maksud, lalu dan lain sebagainya. Maka Quran itu setelah salat adalah Quran. Yang ketiga berzikir. Berdasarkan hadis Aisyah istri Nabi, di mana beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, seandainya saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang semestinya saya ucapkan? Maka Nabi bilang, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau dalam riwayat in afuun karim, dalam beberapa riwayat walaupun diperdebatkan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Itu yang paling yang secara tekstual disebutkan, ya. Tetapi tidak menutup adanya ibadah yang lain. Artinya zaman sekarang kita Masya Allah di masjid ada kiris begitu kan. Kita sedekah itu pun tidak tidak mengecilkan ibadah itu. Artinya siapa yang bersedekah 100.000 di malam Lailatul Qadar itu dikali dikali pahala alfi syahrin, dan amal ibadah yang lain, Pak. Dan amal ibadah yang lain. Itu yang pertama. Kaitan dengan doa, wallahualam bissawab ya, Lailatul Qadar itu yang saya pernah dengar dari penjelasan para ulama, karena dia adalah malam yang utama, para malaikat turun. Malaikat itu turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah, dan dalam Al-Quran disebutkan para malaikat itu yastaghfiruna lilladina amanu, mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, lalu mendoakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzaban nar. Ya Allah, berikan orang-orang yang sedang beribadah itu rahmat, kasih sayang, ampunan, selamatkan mereka dari dari api neraka. Maka ketika kita beritikaf, salah satu yang diperbanyak adalah memperbanyak Pak? Berdoa. Mana yang lebih besar keutamaannya dibandingkan multazam? Kalau multazam, saking besarnya dia tidak dibatasi waktu. Sepanjang tahun. Kalau 1 tahun itu 360 hari, maka sepanjang tahun itu kapanpun, mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, 24 jam kita datang ke situ, ke multazam itu mustajab. Itu mengisyaratkan ada satu kedudukan yang sangat yang sangat besar. Allah alam bissawab. Silakan Pak. Ada tanda khusus tidak yang tampak jelas bagi seorang muslim yang barangkali mendapati bahwa dia berada di malam Lailatul Qadar? Tanda khusus yang tampak pada pribadinya. Yang dia rasakan. Kalaupun ada tadi Pak, kalaupun ada, tapi ini tidak dialami semua orang, mimpi. Dia ngantuk lalu dia tidur sejam. Dalam tidurnya dia bermimpi seperti mungkin turun cahaya dari langit, pokoknya mimpi yang menggambarkan sesuatu kepuasan batin. Dia melihat pemandangan yang indah, pemandangan yang itu diceritakan bahwa Nabi bermimpi bahwa tadi aku tertidur dan aku diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda Lailatul Qadar, dan para sahabat bermimpi lalu bercerita kepada Nabi. Nabi membenarkan bahwa itu tanda tapi nggak semua orang kan mimpi Pak, hanya sebagian. Saya pernah satu ketika merasa seperti itu. Pernah satu ketika saya itikaf merasa seperti ada melihat langit yang begitu penuhi dengan bintang, terang dan lain sebagainya. Sampai ketika saya bangun, waduh, ini jangan-jangan Jangan-jangan itu kan bisa masih bersifat Pak? Prasangka, masih bersifat, atau kadang kita merasakan kepuasan batin. Ada satu malam di mana kita merasa ceria,
merasa bahagia, kok tumben ya nggak ngantuk. Jangan, bisa jadi. Walaupun itu belum tentu juga, tetapi itu boleh jadi tanda bahwa kita dapat apa? Lailatul Qadar. Bisa iya, bisa tidak. Dan yang tahu hakikatnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masih ada Bapak dan Ibu? Pak silakan. Pertama Ustaz, apakah dari riwayat menceritakan bahwa itu tidak di seluruh malam terakhir? Adakah Lailatul Qadar itu pernah turun di selain 10 malam terakhir? Satu. Yang kedua, Lailatul Qadar kan pasti hadir kan Ustaz? pasti hadir. Pasti hadir. Dan kalau tadi seseorang mimpi kemudian Tanda-tanda alam. artinya kan lebih baik mana orang yang tidak mimpi tapi dia Full. sujud banyak, kemudian sholat banyak pas malam itu gitu. Iya. Sebenarnya mimpi atau tidak mimpi itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran, Pak. Bahkan kita melakukan ibadah yang sederhana, bisa saja kita mimpi yang indah, yang baik, yang bagus. Itu bukan ukuran. Tetap saja ukuran sukses tidak sukses, banyak tidak besar tidaknya pahala kita dua, keikhlasan dan kesungguhan. Semakin ikhlas, semakin sungguh-sungguh walaupun kita nggak mimpi, maka lebih besar pahalanya dibandingkan yang sekedar bermimpi dengan ibadah yang minim misalnya. Allah a'lam bishawab. Yang satu lagi, ada riwayat, tapi itu riwayat yang sangat lemah. Saya pernah mendengar beberapa riwayat yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan tidak di bulan Ramadan, dan itu sangat lemah, Pak. Allah jelas mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan di Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzilat, itu dipastikan terjadinya di bulan Ramadan. Ya, Allah alam bisawab. Sebetulnya kalau pas malam Lailatul Qadar itu seseorang dia berarti kan kita bicara pahala. Iya, Pak. Kalau seseorang sedang bermaksiat kepada Allah, apakah juga Dilipat gandakan juga. Itu selalu dijelaskan para ulama begitu. Para ulama selalu begitu. Saya memberikan penjelasan kebalikan. Itu ketika mereka, para ulama menjelaskan firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau sudah datang hari-hari yang haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, jangan kalian melakukan dosa. Para ulama mengatakan di bulan itu perbuatan dosa dilipat gandakan. Oleh karenanya dahulu orang-orang Arab jahiliyah pantang melakukan peperangan kalau sudah datang bulan haram. Karena mereka meyakini dosa itu akan diapakan? Biasanya dalam tafsir Quran selalu saja para sahabat bilang, kalau dosa dilipat gandakan maka pahalanya pun akan diperbesar. Karena kenapa? Melakukan amal ibadah di bulan haram itu bentuk namanya mengagungkan syiar agama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, dia bagian dari ketakwaan. Berarti kalau di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir dia maksiat, mabuk-mabukan, dia merendahkan syiar agama Allah, maka dosanya pun diapakan? Dilipat gandakan. Allah a'lam bishawab. Baik. Sepuluh menit. Kalau ada saya gitu Ini anak muda ini. Silakan anak muda. Iya. kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Dirahasiakan. Kenapa nggak dikasih tahu aja kayak hari Arafah begitu kan? Kayak hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya agar kita berlomba-lomba, agar kita tidak bermalas-malasan. Karena kalau sudah tahu malas-malasan nanti, sudah nanti aja malam 27. Malam 27 saja kita fokus ibadah. Seandainya dia hanya malam 27 kan ya udah, malam 21 sampai malam 26 kita santai, malam 28 sampai akhir kita mungkin Allah punya kehendak karena kan Ramadan ini semacam diklat, Pak ya.
Jadi kalau istilahnya mobil rusak lalu dibawa ke bengkel yang paling bagus, keluar dari bengkel, ya mobilnya jadi bagus lagi. Dan saya rasa tidak ada bengkel sebagus apa? Sebagus Ramadan. Artinya kalau keluar dari Ramadan nggak benar, berarti itu kerusakannya memang sudah parah. Harus harus introspeksi diri. Maksud saya ya, Allah sembunyikan agar yang dapat itu yang berjuang, yang dapat itu yang mujahadah. Mujahadah itu apa itu? Sungguh-sungguh, jahada yujahidu, mujahadatan artinya apa? Bersungguh-sungguh agar kita juga lebih fokus dan lain sebagainya. Ya. Allah alam bissawab. Masih ada? Oh. Salam warahmatullahi. Silahkan. Jadi aku pernah mendengar jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan. Apakah itu seperti kayak dosa kita akan riset lagi dari awal? Riset jadi nol lagi, dari nol gitu ya. Kayak di pom bensin. Allah alam bisawab. Ada ayat Quran yang berbunyi begini ayatnya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Ayatnya berbunyi begini, in tajtanibu, kalau kalian bertekad untuk menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa yang lain akan kami ampuni. Di situ ayat ini menjadi semacam syarat dari Allah bahwa hendaknya seorang itu sebelum masuk Ramadan dia taubatan nasuha dulu. Dia taubatan apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kan sederhana. Seseorang boleh di masjid, boleh di rumah, dia cari waktu-waktu yang baik, lalu dia sholat 2 rakaat. Misalnya kalau dia ingin sholat taubat, setelah dia sholat, dia berdoa, dia katakan, ya Allah, saya pernah melakukan ini dan itu dengan suara lirih. Gak usah ada yang dengar dan gak boleh ada yang dengar karena itu aib yang cukup kita yang tahu sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, ya Allah, saya menyesal pernah melakukan ini, melakukan itu, ampuni saya ya Allah, maafkan saya, berikan saya petunjuk untuk tidak melakukan itu lagi, saya bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau kita sudah mulai dengan taubat, maka diampuni semua oleh Allah. Artinya boleh jadi yang orang bilang fitri itu artinya apa? Fitri secara bahasa berbuka, tapi sebagian orang mengartikan fitri itu fitrah. Fitrah itu artinya seperti balik lagi ke apa? Balik lagi ke tadi di reset atau balik ke nol lagi. Tapi dengan syarat Allah bilang in tajtanibu kaba'ira ma tunhaunaan. Dia sudah bertobat dari dosa-dosa yang dalam Islam ada dosa besar. Apa dosa besar? Ninggalin sholat, dosa besar. Durhaka kepada orang tua apa? Dosa, dan banyak kalau saya sebutkan banyak. Teman-teman tahulah dosa besar itu setiap dosa yang diancam dengan neraka. Kalau ada Allah bilang jangan kamu melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini kamu akan masuk neraka, dapat laknat, dapat murka, itu dosa besar. Nah kita bertobat dulu, lalu kita cari Lailatul Qadar, itu menjadikan dosa kita semua diapakan? Diampuni. Balik lagi dari apa? Dari nol. Tentunya balik lagi dari nol untuk diisi dengan kebaikan. Bukan untuk apa? Yes, ini balik lagi dari itu. Hai. Allah alam bissawab. Saya rasa sudah mepet. Sudah berapa menit lagi, Mas? Masih. Baik, Mas. Iya. Oh, ada Qiyamul Lail, Pak. Jam berapa, Pak? Allahu Akbar. Sampai menjelang sahur. Tarawihnya masih ada? Tetap ada. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Iya, Pak. Baik. Dan saya boleh sedikit tambahan, Pak Asep. Sebenarnya Pak, kalau yang Pak Asep bilang itu ada Qiyamul Lail, Bapak boleh milih salah satunya. Artinya begini, Bapak tidur lebih cepat setelah Isya misalnya, lalu Bapak bangun lebih cepat.
Lalu jadi tarawih bisa diwakili dengan apa? Dengan qiyamul lail. Kalaupun mau ngambil dua-duanya bisa, tapi nggak boleh ada 2 kali witir. Nggak boleh ada 2 kali apa witir. Tapi kalau mau ngambil salah satunya nggak ada masalah. Isya langsung pulang ke rumah misalnya istirahat, lalu jam 11 atau jam 12 balik lagi kemana? Ke masjid full sampai menjelang sahur. Itu maksud saya supaya kadang orang lelah kerja dan lain sebagainya. Baik, kita berdoa Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته